TCP/IP Programming in Java Socket. Saya Apriyanti Rustini dengan NIM 0910112776, mata kuliah Pemrograman Internet, Universitas Sriwijaya, Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Apa itu TCP atau Transfer Control Protocol? TCP menyediakan layanan transfer yang dapat diandalkan dengan mengirimkan paket datagrams berkelompok antar server dan klien dengan pemeriksaan. Sebuah koneksi TCP adalah saluran dua arah abstrak yang berakhir masing-masing diidentifikasi oleh alamat IP dan nomor port. Sebelum digunakan untuk komunikasi, koneksi TCP harus melalui fase setup yang dimulai dengan TCP klien mengirimkan permintaan koneksi ke TCP server. Keuntungan dari TCP: pertama, mampu menangani paket yang hilang. Kedua, mampu menangani kedatangan paket ganda. Ketiga, dapat mengatasi penerimaan paket secara beriringan. Keempat, menyediakan alur penerimaan paket. Kelima, data yang diterima dapat dipercaya dan diandalkan. Sedangkan kelemahan TCP ada dua. Pertama, waktu lebih lama. Kedua, paket yang dikirim besar. Fungsi soket protokol TCP. 1. Soket AF-INET SOCK-Stream 0 berfungsi untuk membuat soket, dan parameter family yang digunakan adalah AF-INET, yaitu Internet Protocol, dan soket yang digunakan adalah SOCK-Stream yang berfungsi untuk membuka soket pada TCP. Kedua, HTTP mengkonvert unsigned integer ke network byte order. Ketiga, INET NTOA. NTOA sendiri singkatan dari network to SG, nilai return-nya berupa string dari alamat yang dilewatkan. Keempat, INET address mengkonvert string menjadi network byte order. Kelima, bind digunakan pada pihak server untuk membuka port komunikasi. Keenam, write and send bertugas mengirimkan data. Ketujuh, read and write bertugas menerima data. Kedelapan, connect digunakan pada pihak klien untuk mengadakan koneksi ke server. Kesembilan, listen menunggu koneksi soket. Ke-10, accept menerima koneksi soket. 11, close dan shutdown digunakan untuk menutup dan mengakhiri koneksi. Apa itu IP? Pertama, protokol internet, bahasa Inggrisnya Internet Protocol disingkat IP, adalah protokol lapisan jaringan network layer dalam OSI reference model, atau protokol lapisan internet network atau internet network layer dalam DARPA reference model yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP. Versi IP yang banyak digunakan adalah IP versi 4 atau IPv4 yang didefinisikan pada RFC 791 dan dipublikasikan pada tahun 1981, tetapi akan digantikan oleh IP versi 6 pada beberapa waktu yang akan datang. Kedua, protokol IP merupakan salah satu protokol kunci di dalam kumpulan protokol TCP/IP, sebab paket IP akan membawa data aktual yang dikirimkan melalui jaringan dari satu titik ke titik lainnya. Metode yang digunakannya adalah connectionless, yang berarti ia tidak perlu membuat dan memelihara sebuah ekstensi koneksi. Selain itu, protokol ini juga tidak menjamin penyampaian data, tapi hal ini diserahkan kepada protokol pada lapisan lebih tinggi, atau lapisan transport dalam OSI reference model, atau lapisan antar host dalam DARPA reference model, yakni protokol Transmission Control Protocol atau TCP. Selanjutnya, kita akan bahas tentang layanan yang ditawarkan oleh protokol IP. Pertama, IP menawarkan layanan sebagai protokol antar jaringan atau internet network. Karena itulah IP juga sering disebut sebagai protokol yang bersifat routable.
Header IP mengandung informasi yang dibutuhkan untuk menentukan rute paket yang mencakup alamat IP sumber atau source IP address dan alamat IP tujuan atau destination IP address. Anatomi alamat IP terbagi menjadi dua bagian, yakni alamat jaringan atau network address dan alamat node atau node address atau host address. Penyampaian paket antar jaringan umumnya disebut sebagai proses routing. Dimungkinkan karena adanya alamat jaringan tujuan dalam alamat IP. Selain itu, IP juga mengizinkan pembuatan sebuah jaringan yang cukup besar yang disebut sebagai IP internetwork, yang terdiri atas dua atau lebih jaringan yang dihubungkan dengan menggunakan router berbasis IP. Kedua, IP mendukung banyak protokol klien karena memang IP merupakan kurir membawa data yang dikirimkan oleh protokol-protokol lapisan yang lebih tinggi dibandingkan dengannya. Protokol IP dapat membawa beberapa protokol lapisan tinggi yang berbeda-beda, tapi setiap paket IP hanya dapat mengandung data dari satu buah protokol dari banyak protokol tersebut dalam satu waktu. Karena setiap paket dapat membawa satu buah paket dari beberapa paket data, maka harus ada cara yang digunakan untuk mengindikasikan protokol lapisan tinggi dari paket data yang dikirimkan sehingga dapat diteruskan kepada protokol lapisan tinggi yang sesuai pada sisi penerima. Mengingat klien dan server selalu menggunakan protokol yang sama untuk sebuah data yang saling dipertukarkan, maka setiap paket tidak harus mengindikasikan sumber dan tujuan yang terpisah. Contoh dari protokol-protokol lapisan yang lebih tinggi dibandingkan IP adalah Internet Control Management Protocol atau ICMP, Internet Group Management Protocol atau IGMP, User Datagram Protocol atau UDP, dan Transmission Control Protocol atau TCP. Selanjutnya yang ketiga, IP mengirimkan data dalam bentuk datagram. Karena memang IP hanya menyediakan layanan pengiriman data secara connectionless serta tidak andal atau unreliable kepada protokol-protokol yang berada lebih tinggi dibandingkan dengan protokol IP. Mengirimkan connectionless berarti tidak perlu ada negosiasi koneksi atau handshake sebelum mengirimkan data dan tidak ada koneksi yang harus dibuat atau dipelihara dalam lapisan ini. Unreliable berarti IP akan mengirimkan paket tanpa proses pengurutan dan tanpa acknowledgement ketika pihak yang dituju telah dapat diraih. IP hanya akan melakukan pengiriman sekali kirim saja untuk menyampaikan paket-paket kepada hop selanjutnya atau tujuan akhir, atau teknik seperti ini disebut sebagai best effort delivery. Keandalan data bukan merupakan tugas dari protokol IP, tapi merupakan protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi, seperti halnya protokol TCP. Keempat, bersifat independen dari lapisan antarmuka jaringan atau lapisan pertama dalam DARPA reference model, karena memang IP didesain agar mendukung banyak komputer dan antarmuka jaringan. IP bersifat independen terhadap atribut lapisan fisik, seperti halnya pengabelan, pensinyalan, dan bitrate. Selain itu, IP juga bersifat independen terhadap atribut lapisan data link, seperti halnya mekanisme media access control atau MAC, pengalamatan MAC, serta ukuran frame terbesar. IP menggunakan skema pengalamannya sendiri yang disebut sebagai IP address, yang merupakan bilangan 32 bit dan independen terhadap skema pengalamatan yang digunakan dalam lapisan antarmuka jaringan. Yang kelima, untuk mendukung ukuran frame terbesar yang dimiliki oleh teknologi lapisan antarmuka jaringan berbeda-beda, IP dapat melakukan pemecahan terhadap paket data ke dalam beberapa fragmen sebelum diletakkan di atas sebuah saluran jaringan. Paket data tersebut akan dipecah ke dalam fragmen-fragmen yang memiliki ukuran maksimum transmission unit atau MTU yang lebih rendah dibandingkan dengan ukuran datagram IP. Proses ini dinamakan dengan fragmentasi atau fragmentasi paket jaringan atau fragmentation. Router atau host yang mengirimkan data akan memecah data yang hendak ditransmisikan. Dalam proses fragmentasi dapat berlangsung beberapa kali. Selanjutnya, host yang dituju akan menyatukan kembali fragmen-fragmen tersebut menjadi paket data utuh, seperti halnya sebelum dipecah. Dapat diperluas dengan menggunakan fitur IP option dalam header IP. Fitur yang dapat ditambahkan contohnya adalah kemampuan untuk menentukan jalur yang harus diikuti oleh datagram IP melalui sebuah internet network IP.
selanjutnya itu pemrograman jaringan dengan Java. Pertama, pemrograman soket adalah cara untuk menggunakan komponen API atau Application Programming Interface soket untuk membuat sebuah aplikasi. Java telah menyediakan paket Java.net yang berisi kelas-kelas dan interface yang menyediakan API level rendah, soket, server soket, datagram soket, dan level tinggi URL connection. Soket merupakan fasilitas IPC atau Inter Process Communication untuk aplikasi jaringan. Sebuah soket dilengkapi dengan alamat yang terdiri atas IP address tujuan dan nomor port. Alamat IP dapat menggunakan alamat jaringan lokal atau LAN maupun alamat internet. Jadi soket dapat digunakan untuk IPC pada LAN maupun internet. Nomor port merupakan bilangan bulat yang digunakan untuk membedakan layanan-layanan yang ada. Dalam menggunakan nomor port yang standar, komunikasi dapat terjadi antara beberapa komputer dari jarak jauh untuk mengerjakan berbagai layanan jaringan. Karena baik pengirim maupun penerima saling mengetahui kemana data harus dikirim menggunakan nomor port tersebut. Sebagai contoh, semua sistem menggunakan nomor port 23 untuk aplikasi telnet atau port 80 untuk aplikasi website. Oleh karena pada perancangan sistem akan dibuat suatu jenis layanan baru dengan memanfaatkan soket, maka dapat dibuat nomor port tersendiri untuk aplikasi tersebut. Beberapa kelas Java.net yang dapat digunakan dalam menerapkan pemrograman jaringan adalah: pertama, soket atau init address integer port untuk membuat sebuah stream soket dan koneksi ke suatu nomor port pada sebuah komputer memiliki alamat IP. Soket tipe string, host tipe integer port untuk membuat sebuah stream soket dan juga koneksi ke suatu port tertentu pada sebuah komputer berdasar namanya. Ketiga, soket init address integer port, init address local address integer local port, atau soket string host integer port, init address local address integer local port untuk membuat sebuah soket dan mengkoneksikannya ke port yang dituju pada alamat IP yang disebutkan pada parameter address atau nama host. Selain itu juga akan dilakukan bind soket ke alamat lokal dan port lokal. Hal ini dilakukan jika koneksi antara klien dan server membutuhkan nomor port yang sudah ditentukan. Konstruktor getInAddress untuk mendapatkan nama host yang dituju dan alamat IP-nya. GetPort untuk mendapatkan nomor remote host. GetLocalPort untuk mendapatkan nomor port localhost. GetLocalAddress untuk mendapatkan alamat lokal di mana soket digunakan. GetInputStream mengembalikan objek input stream dari soket. GetOutputStream mengembalikan objek output stream ke soket. Server soket atau integer port, integer backlog, init address, bind address untuk membuat sebuah server dengan port tertentu, batasan jumlah antrian atau backlog, dan alamat IP bind address. Terus, datagram soket integer port untuk menyatakan penggunaan suatu nomor port sebagai pintu untuk menerima koneksi dari klien. Datagram soket atau integer port init address untuk membentuk koneksi dengan protokol UDP pada alamat IP lokal tertentu dan pada nomor port tertentu. Datagram soket untuk membentuk koneksi dengan protokol UDP pada alamat IP localhost dengan penentuan nomor portnya secara random berdasar tersedianya nomor port yang dapat digunakan. Datagram paket byte buff integer length untuk mengambil informasi. Datagram paket byte buff integer length init address integer port untuk membuat paket datagram yang akan mengirim data. Konstruktor ini memerlukan informasi array byte yang akan dikirim dan panjangnya serta alamat dan port yang dituju.